Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku semuanya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertatap muka kembali. Kali ini yang akan saya bahas adalah tentang menyapih anak. Sebagaimana yang pernah saya alami, problema saat menyapih anak begitu dramatis sekali. Sebab di situ ada perang batin antara anak dan ibu. Bahkan itu merupakan satu drama yang sungguh ada mengharukan dan ada pula yang sangat mengkhawatirkan ataupun menyedihkan. Sebab di situ emosional anak dan ibu saling berebut, antara ibu ingin menyapih anak dan anak masih ingin menyusu pada ibu. Begitu berat hati seorang ibu ketika menyapih anak, dan karena itu waktunya sudah ditentukan dalam Islam. Dalam surat Al-Baqarah, surat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma radha'ah. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun. Sempurnanya menyusui itu 2 tahun. Di dalam Al-Quran sudah tersurat. Selebihnya itu tidak baik untuk anak tersebut. Sebab kualitas ASI sudah tidak bagus lagi untuk kesehatan anak. Terus bagaimana kalau sebelum 2 tahun sudah disapih? Tentu saja boleh, karena dalam ayat tersebut masih ada lanjutannya. Fa in arada fisalan an taradim minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalaupun belum sampai pada 2 tahun dan anak itu akan disapih, boleh-boleh saja. Mungkin ada hal-hal tertentu yang membuat kita harus menyapih anak itu, boleh saja atas kesepakatan berdua antara ibu dan anak. Mungkin ibunya sakit ataupun anaknya yang sudah tidak mau menyusu, ataupun ada hal urgen lainnya, itu diperbolehkan dalam Al-Quran. Adapun kalau mau disusukan kepada yang lain pun boleh, dan diberi bayaran yang pantas boleh itu. Tapi pada zaman sekarang tentunya sudah ada yang lebih praktis lagi, yaitu dengan adanya susu formula. Kita hanya beli susu formula dan kita tidak harus membayar orang lagi. Sebab apa? Dalam Islam, kalau kita menyusu pada seseorang, terus orang lain menyusui yang lain lagi, itu tidak boleh menikah. Sesama anak sepersusuan tidak boleh menikah. Selanjutnya, drama seorang ibu dan anak ketika menyapih. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa. Dan itu diperlukan solusi. Bagaimana caranya menyapih dengan baik, dengan tenang, dengan lancar. Tentunya ada trik-trik khusus atau langkah-langkah yang harus dipersiapkan oleh kita seorang ibu. Mau tahu cara menyapih dengan baik sesuai dengan keinginan ibu? Ibu soleh, anak soleh, semuanya tenang dan menyapih pun berhasil. Karena apa? Ada kalanya seorang ibu ketika menyapih anaknya pada malam hari ketika anak mau tidur sudah rewel, pingin nenen, ibu tidak tega, akhirnya dikasih kembali. Nah, itu merupakan satu proses
menyapih yang gagal. Bagaimana proses menyapih anti gagal? Ya tentunya kita harus mempersiapkan dengan matang. Persiapan lahir dan batin dari seorang ibu. Yang pertama, tentunya kita harus diawali dengan niat, diiringi dengan doa. Seorang ibu ketika menyapih, niat dulu. Minta pertolongan kepada Allah. Kita setelah sholat tahajud boleh ditambah sholat hajat. Di situ kita minta pertolongan kepada Allah, ya Allah, saya akan menyapih anak. Mohon dilancarkan, mohon beri petunjuk, mohon diberi kekuatan hati. Karena ada kalanya ketika kita tidak tega melihat anak kita nangis-nangis, guling-guling pengen nanen, di sanalah perang seorang ibu antara diteruskan tidak, sebab kasihan melihat anak. Ada kalanya kita kalah dengan rasa kasihan kita, kasihkan kembali. Nah, disinilah ya Allah, minta dikuatkan hati kita. Berbanyak doa. Rabbi yasir wala tu'asir. Rabbi tamim bil khair. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Ya qawiyyu ya matin. Perbanyak juga sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ataupun mau sholawat kamilah, sholawat Ibrahimiyah, ataupun sholawat apa saja yang kita mampu baca. Langkah kedua, tentunya selain niat yang kuat serta doa, kita harus membujuk anak dulu. Kita ajak dialog anak terlebih dahulu. Kita bicara baik-baik kepada anak. Kalau kita manggilnya Dede, Dede sayang, mohon maaf, Dede sudah gede. Sudah saatnya Dede sudah tidak nenek. Saatnya Dede sekarang banyak makan, banyak minum, karena sebentar lagi akan sekolah, ataupun apalah itu bahasa ibunda lebih tahu untuk seorang anaknya. Selanjutnya, dari proses penyapihan yang tidak kalah pentingnya, kita minta dukungan kepada keluarga, terutama kepada suami. Kalau udah punya kakak, kepada kakak-kakaknya, ataupun bahkan kita mungkin di keluarga ada neneknya. Nah, kita berbicara dulu kepada mereka, mohon dukungannya supaya proses penyapihan bisa berjalan dengan lancar. Mungkin kita butuh pertolongan mereka, yaitu sama ayahnya, sama kakaknya, sama neneknya, bisa diajak bermain, ataupun lebih baik tidur bersama mereka. Persiapan selanjutnya untuk anak kita yang sedang disapi adalah menyiapkan perbekalan makanan kesukaannya ataupun minuman kesukaannya, sehingga saat anak sedang rewel, ingin nenen ataupun ingin menyusu kembali, itu bisa dialihkan dengan makanan atau minuman kesukaannya. Selanjutnya, ibu dapat mempergunakan mediasi air untuk mendoakan anak. Karena doa seorang ibu itu lebih mustajab. Bahkan dalam hadis, doa seorang ibu disejajarkan dengan doa Nabi. Masya Allah, barakallah. Berbahagialah ibu, karena doa ibu tanpa batas, tanpa hijab. Kalau bahasa Sunda bilangnya, saciduh metu, saucap nyata. Itu perkataan dari seorang ibu. Untuk itu, apapun yang akan anak lakukan, doa seorang ibu itu lebih utama. Mari kita simak doa untuk menyapih anak. Salah satunya kita membaca surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Dilanjutkan dengan surat At-Takwir ayat 20. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Hanya satu ayat
tapi boleh diulang sampai 11 kali. Ada lagi surat Al-Buruj ayat 20 sampai 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu min waraihim muhit. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfud. Ditambah surat An-Najm ayat 59 sampai 60. Bismillahirrahmanirrahim. Afamin hadal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Itu ayat-ayat Al-Quran bisa kita bacakan langsung oleh kita. Memohon dilancarkan dalam menyapi anak. Dilanjutkan dengan memperbanyak sholawat. Boleh sholawat syifa yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Mudah-mudahan dengan salawat itu senantiasa diberi kesehatan ibundanya, anaknya. Sebab banyak sekali ketika ibu sedang menyapih anaknya, itu payudara akan mengalami pembengkakan. Di situ kesehatan kita tentunya akan merasa terganggu. Namun tidak usah khawatir karena itu proses tidak lama. Untuk itu ayat-ayat tadi dan sholawat tadi mohon kesehatan juga. Dan jangan lupa ketika kita sedang menggendong anak, kita berdoa, ya Latif, ya Allahu ya Latif, ya Allahu ya Latif, tiupkan pada ubun-ubun anak. Mudah-mudahan diberi kelembutan hatinya, diberi kesabaran hatinya, kekuatan hatinya dalam proses penyapihan ini. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk ibunda yang akan menyapih. Mudah-mudahan berhasil dengan sukses dan diberi kekuatan, kesehatan selamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.